kok, cuman di sini diem ternyata. Hah? Iya. Bu Lina kalau Kalau Bu ditelekan Lina, cepat. Bu Lina Ini biasanya. momen saya diingetin Pak bangun gitu. Iya, Bu Lina begitu kalau kalau tiba-tiba menghilang itu ya. Oke. Pak bangun gitu diingetin. Tapi di sini pendiam ternyata. Biasa di belakang layar, Pak. Iya, iya nggak apa-apa. Baik teman-teman, kuotanya cukup ini sambil kita nunggu apa yang masih mau bergabung. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita buka. Malam Pak Yos. Ya. Sambil nunggu yang lain-lain. Oh ya teman-teman, kalau apa yang terutama yang alumni CBHA ya, itu kalau lihat kan buku yang putih itu yang dahsyatnya tulisan tangan, kalau pernah baca itu kan testimoni halaman pertama itu kan ada Shortini Sutrisno ya. Ya, perhatiin nggak? Ya, boleh lagi deh Pak. Hah? Boleh apa? Nah, itu orangnya, itu yang Butini itu yang ada di buku apa namanya? Di buku yang kasih apa? Testimoni di buku. Yang saya mau ceritakan bukan Butininya. Jadi kalau Bapak Ibu terus di halaman kedua itu kan ada namanya Iting Prayitno ya Bu Tini ya, betul ya? Iting Ya, Prayitno. benar. Iting Prayitno. Ya, nah, Iting Prayitno itu kalau Bapak Ibu teman-teman lihat itu kan itu alumni CBHA yang paling muda itu umur 12 tahun. Nah, ini putrinya Bu Tini. Gitu. Justru Bu Tini itu masuk kelas itu bukan ngajak putrinya yang ngajak Bu Tini masuk kelas. Langka ya. Betul. Saya juga surprise waktu itu, makanya kalau ketika Bu Tini diskusi dulu apakah Iting boleh masuk kelas, waktu itu akhirnya saya mesti mikir dulu dengan 12 tahun gimana, karena ya akhirnya saya terima masuk bukan karena ya asal ada peserta, bukan, tapi karena memang Dr. Tres Montoya itu cek di bukunya itu beliau belajar grafo itu di umur 9 tahun. Nah bayangkan sekarang Iting itu kuliah di Aussie, itu semester berapa Bu Tini? Semester 4 Desember ini selesai. Semester jadi sebenarnya jadi mereka itu 6 term. Jadi harusnya dia 3 tahun, tapi dia nggak mau ngambil libur, akhirnya dipepetin, dipres itu jadi 2 tahun. Jadi harusnya ada percepatan berarti ya. Term. Ya, jadi sekarang dia term ke-6. 2 tahun. Udah sedang tugas akhir. Berarti waktu belajarnya berarti 8 tahun yang lalu teman-teman Iting itu. Ya betul ya? Ya. Benar. Jadi sekarang tapi lebih sering dia ngajarin saya Pak daripada saya iniin dia. Jadi dia lebih sering ingetin saya. Terus kalau saya lupa nanya dia. Yang nggak heran karena yang punya inisiatif belajar itu justru dari Itingnya, di kelas pun memang menunjukkan begitu. Itu buat saya salah satu yang selalu saya teringat, satu karena usianya 12 tahun dan kemauan dia belajarnya itu juga memang luar biasa sampai sekarang. Iya. Biar aja tahu. Saya cerita dia udah nunggu bulan 12 mau masuk kelas, Pak. Udah minta. Oh ya, Bu Tini bilang masuk kelas. Teman-teman, gini ya, nanti kalau sampai hari terakhir kelas Ajian Serat Jiwa ini ternyata memang bermanfaat buat teman-teman, boleh minta tolong nanti bantu untuk promo ke temennya atau kenalannya, karena begini, kondisi pandemi seperti ini itu mengingatkan saya, sehat itu atau kebaikan itu tidak lagi hanya bisa kita saja. Kalau yang di lingkungan luar itu tidak sehat dan di lingkungan yang di luar itu vibrasinya tidak positif, kita juga tidak aman. Gitu. Jadi buat saya itu penting bukan hanya sayanya sehat, kita bervibrasi positif, tapi di lingkungan yang di luarnya itu juga sehat dan vibrasinya positif atau tidak. Itu sebenarnya kalau kita semakin banyak mengajak orang-orang untuk mempraktekkan energi dan kekuatan pikiran,
semoga di sekeliling kita juga aman buat kita. Kita aman buat orang lain juga aman buat kita. Nah, kalau kondisi COVID seperti ini, begitu ada satu yang tidak aman, nah itu kan juga sudah jadi perhatian kan. Begitu. Nah, saya mau mulai dengan malam ini, PR-nya sudah dikerjakan. PR mana? Hah? PR, Bu Peti ketawa. PR-nya udah kerjain belum? PR yang mana? PR yang mana? PR-nya itu kan terakhir itu masing-masing mengenali belief atau nilai-nilai yang dipegang selama ini itu ada nggak yang tidak positif, dan boleh nggak sharing sehingga kita juga belajar, dan apa penggantinya? Sudah digali belum? Hah? Belum. Belum. Terus kapan-kapan? Kalau saya sih, Mas Yos, dulu tuh prinsipnya tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, memang itu. Oke, tahan dulu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya itu berarti Iya. Selalu menyiapkan diri untuk menjalani masa untuk tidak menyenangkan kan gitu kan. Padahal kan boleh saja fakta tidak demikian, boleh saja, tapi ada yang fakta juga selalu menyenangkan kok. Harapannya apa ya? Di belief ini kita bangun di sebagai bentuk harapan. Penggantinya apa kalau Bu Betty? Ya kalau saya sekarang menanamkannya bersenang-senang setiap hari, itu aja. Betul, bersenang-senang setiap hari menjalani aktivitas penuh keberlimpahan berkah, sehat, dan ya itu jadikan belief gitu. Betul, Bu Betty. Sebentar, ini Pak Irin tidak stabil, nggak apa-apa. Yang lain ada yang sudah menggali juga? Bu Tini, silakan. Pak Yos, ininya biasanya prinsip saya berharap yang terbaik, bersiap menghadapi yang terburuk. Nah ini boleh nggak sih, terburuknya itu katanya itu kan nggak nyaman ya? Ya. Kalau menyusun belief itu biasanya kita biarkan fakta saja. Toh kita sudah tahu tanpa dibikin value seperti itu, kita kan sudah melihat bahwa fakta di luar bisa seperti apa. Jadi tidak perlu lagi ditanam di belief gitu. Apalagi menggunakan diksi tidak positif. Menurut saya sih cukup ini aja, selalu melakukan persiapan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sudah selesai. Gitu. Ada lagi dari teman-teman, biar coba kita bahas. Gitu. Kalau saya, Coach, ya Bu Dede. Kalau saya itu, belief saya adalah hidup itu adalah pilihan. Suaranya kecil? Iya, jadi kalau saya, sudah Coach? Sudah, coba. Jadi kalau saya, hidup itu adalah pilihan. Sekali sudah, apapun pilihan yang kita ambil, konsekuensinya ya jalankan saja. Harus terima konsekuensinya. Itu masih tercampurnya antara fakta dan harapan. Kalau belief itu kita menanamkan sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang membuat motivasi kita tinggi. Nggak boleh ya, Coach? Dan satu kan juga belum jelas, pilihan itu belum jelas kan, buat pikiran kita belum jelas. Buat sadarnya kita sebenarnya punya maksud pilihan apa. Nah, itu harus dinyatakan tegas. Hidup ini adalah pilihan apa, gitu. Kalau pilihan saja, berarti kan bisa pilihannya macam-macam loh. Ada pilihan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan kan.
Bahwa soal fakta, biarkan saja. Fakta kan bukan kita yang kontrol, tapi menanamkan belief ini yang kita harus jelas kepada diri kita, ini yang saya mau. Hidup, kecuali kalau ini kan yang diperjelas, hidup ini adalah pilihan yang menyenangkan, penuh dengan keberlimpahan, rahmat, dan rezeki. Itu jelas koridornya. Kalau pilihan, dia kasih pilihan yang tidak berkelimpahan gimana? Berarti kan siap terima karena narasi yang tadi kan. Iya sih. Mau, itu harapan loh. Harapannya mau begitu. Iya. Ngapain antara fakta sudah di luar sana, sudah seperti itu, nyatanya ada orang kok yang selama periode hidupnya itu minimal secara keuangan dulu ya, secara keuangan gitu ya. Kita mulai pengantar nanti ke Kamis urusan bahagia dan sukses. Coba nanti mulai dilihat lagi. Jadi jangan auto begitu bahasa itu seolah-olah baik, inspiratif, tapi nyatanya belum tentu juga. Contohnya lagi ya, sampai teman-teman coba menyaring yang nilai yang ada ya. Ini misalnya ya. Untuk hal yang positif itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setuju atau enggak? Ini narasinya jelas. Untuk hal yang negatif ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setuju enggak? Enggak. Berarti suspend dulu. Yang lain? Yang lain setuju? Hah? Katanya suspend, Pak. Sorry. Yang suspend Bu Betty dulu. Bu Tini harusnya disuspend, tapi rasanya itu kelas 8 tahun yang lalu banyak nggak ingetnya. Habis itu yang belajar anaknya gitu ya, Pak Yus. Iya, itu Bu Tini itu mulai dari Bu Tini, anaknya yang Icun, yang cowok, Itik, semua kelas saya sudah diambil. Cuma ya itu ya, teman-teman ilmunya itu menurut saya sayang gitu. Terus saya udah bilang ke Pak Kosim, nanya, apa yang saya sampaikan ke teman-teman ini saya bisa sambil tidur nerangin, kenapa? Karena itu yang memang saya jalanin sampai sekarang. Semua tekniknya itu saya gunakan. Gitu. Makanya seharusnya di-sit lagi, Pak. Kan dipertemukan lagi. Oke, kembali ke narasi yang tadi. Untuk hal-hal yang negatif, ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setuju angkat tangan? Enggak setuju, Pak. Tidak setuju, oke. Tidak setuju. Yang lain-lain, Oke. Bu Tini tahan dulu. Yang lain bisa ikutan aktif dari Mas Aidir, Mbak Di. Nggak setuju. Hah? Nggak setuju. Kurang setuju, Mas Aidir kurang setuju. Siapa lagi yang kurang setuju? Atau ada yang setuju? Kita lihat ada berapa kelompok. Untuk hal yang negatif, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Enggak, saya nggak setuju. Kang Edi tidak setuju. Bu Dede? Tidak setuju. Bu Lini? Bu Lina? Nggak setuju. Hah? Nggak setuju. Nggak setuju. Oke, Pak Arif? Saya juga tidak setuju. Tidak setuju. Oke, ini luar biasa kelasnya. Pak Irin? Tidak setuju, tidak setuju. Tidak setuju. Pak Kosim tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, tidak setuju. Tidak setuju. Ulang semua. Semua tidak Saya setuju. juga sama Coach. Saya nggak setuju juga. Oke, bagus. Pertimbangannya apa tidak setuju? Nah, ini yang Hal yang negatif nggak usah masuk. Nggak usah dimasukin. Ngapain dimasukin? Nggak usah masuk. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, berarti ngelewatin otak dulu, Pak. Nanti Ya. kontaminasi sedikit. Ya, Jadi betul. mendingan Betul jawabannya. masuk Ini kuping kiri, keluar kuping kiri. teman-teman yang lain juga pertimbangannya itu ya. Kalau sudah masuk kasih kuping jejak. kiri Nggak boleh sudah kasih jejak. sudah nyangkut di tengah-tengah gitu. Nah, prakteknya juga begitu ya. Nah, kalau setuju dengan itu, jadi teman-teman itu tidak mestinya itu tidak ada kata-kata lagi takut, lupa,
ya kan? Sudah harus mulai terbiasa. Ya Bu Betty ya. Jadi kalau kan Bu Betty yang hari yang lalu kan bertanya bagaimana caranya untuk supaya tidak mengatakan yang tidak positif. Ya mulai dengan menyaring. Jangan izinkan masuk bukti manapun. Di depan dulu antri. Gitu. Jadi apa yang orang katakan, yang kita baca di sosmed, karena alasan nggak enak, sungkan, itu jangan ngangguk. Begitu teman-teman ngangguk itu, yes, itu masuk ke pikiran sadar dan bawah sadar. Ya, jadi Sang sudah setuju masuk di ini. Cara mengiyakan itu mengangguk saja itu adalah mengiyakan. Kalau sudah mengiyakan sudah nyelonong itu. Ya. Jadi bahwa teman-teman setuju bahwa hal yang dari luar, parkir dulu sebelum kita izinkan masuk itu yang positif atau tidak. Ya. Kalau di teknik hipnosis itu ada namanya yes set, yes ya, ya. Jadi satu program ya. Ini teman-teman ada yang sudah belajar hipno? Karena sebenarnya saya gampang angkat tangan ada yang belajar hipno. Nama saya siapa lagi? Nah, kan tahu ya, untuk supaya, nah Mbak Diana juga belajar ya, untuk supaya sugesti itu masuk, itu dengan yang ada backsound boleh di mute dulu. Yang ada backsound siapa ya? Jadi izin dari eksternal masuk itu hanya dengan mengiyakan. Mengiyakan itu tidak harus jawaban verbal. Mengangguk itu sudah. Jadi kalau yes set di dalam hipnosis itu minimal 3 yes, itu sudah nyelonong masuk. Even untuk pertanyaan yang misalnya tidak perlu jawaban. Jadi teman-teman tidak menjawab pun yang ketika sudah dipahami itu jawabannya iya, itu sudah yes 1. Contoh, selamat malam, teman-teman nggak usah jawab. Itu saya sudah dapat 1 yes. Sudah makan, perkiraan saya jam segini sudah makan, saya sudah dapat 2 yes. Kita menunggu, masih ada teman yang belum bergabung gitu ya, 3 yes. Selanjutnya tuh semuanya udah tinggal urusan saya ngomong apa. Jadi berhati-hati ya dengan konsep begitu. Sudah ada yang sudah mulai dapat lagi value-value, dan value itu ya dijalankan, terutama kalau di luar sana itu kelihatannya sudah jadi tren, itu tidak harus kita ikuti, apalagi memang tidak menguntungkan untuk di pikiran bawah sadar kita. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Coach. Ya, Jo. Coach, thank you Coach. Tadi itu menarik insight-nya terkait dengan menanggapi yes tadi ya. Nah kalau misalnya menghadapi kritikan tuh Coach, kritikan dari environment atau netizen gitu, apalagi kalau yang misalnya follower Instagram banyak gitu. Nah itu gimana Coach supaya secara nggak langsung kita bisa objektif memilih kritikannya, tapi juga tahu kritikannya ini nggak bagus nih buat alam bawah sadar gitu Coach. Kalau netizen itu sudahlah ya, netizen itu saya bilangnya deterjen. Netizen itu sudah maha benar dengan segala komentarnya. Menurut saya sih nggak mau buang waktu untuk, kan sebagian yang sifatnya netizen begitu itu kadang-kadang komentar itu untuk melampiaskan kondisi mental mereka tuh yang nggak sehat. Sebagiannya saya melihatnya begitu. Gitu. Yang kedua, kalau kritikan ini dari yang memang kita lihat ini perlu direspon. Yang pertama, kalau kita bangun diri
yang tangguh dulu. Jangan disimpulkan seolah-olah jadi sombong, tidak butuh kritikan. Kita, menurut saya, perlu menempatkan diri dari luar itu sifatnya kritik atau tidak. Gitu. Atau dia hanya pengen melemparkan komentar untuk menyerang saja. Jauh lebih baik kalau kita punya kemampuan membangun diri yang tangguh, ya, punya kemampuan evaluasi diri yang baik. Soal bahwa orang lain memberikan masukan, kita ya boleh saja, gitu kan. Tapi ya zaman sekarang itu menurut saya, suka nggak suka di luar sana itu banyak yang mentalnya nggak sehat. Jadi kalau kita pedulikan, ya waktunya habis di itu gitu. Jadi memang masih disaring dulu. Even kalau misalnya pun yang di lingkungan kerja gitu ya, sekali lagi kenapa saya suka toxic people itu adalah teori yang saya tahu itu booming di areanya emotional quotient, di EQ Daniel Goleman. Ya. Saya juga mengingatkan itu karena memang di luar sana banyak yang begitu, dan kita perlu bersikap menurut saya gitu. Daripada jadi benar-benar mereka mencari sasaran untuk menjadikan korban gitu. Jadi memang benar-benar betulkah orang ini mau memberikan masukan gitu, atau benar-benar dia hanya menyerang. Bukannya maksudnya kita tidak mau berbesar hati untuk menerima, itu kan makanya sekarang di kelas ini awareness sama mindfulness-nya kita perlu peka. Saya sama sekali dari dulu itu tidak punya persoalan. Saya harus duduk misalnya di perusahaan yang pertama itu belajar dari cuma seorang tukang sapu yang kasih nasihat saya tidak ada persoalan dengan itu karena saya tahu dia tulus untuk memberikan masukan dan mengajari. Tapi ada orang-orang yang tidak di situ. Kalau dia toksik, dia manipulatif, intimidatif, nah kita harus secara objektif melihat itu dulu. Kalau sudah begitu, nah, mau nggak kita membuang waktu? Ya memang kalau di lebih ekstrim lagi kondisinya, ternyata tempat kerja kita itu adalah atasan, ya repot gitu. Memang begitu. Kan jawabannya kan memang buat saya juga bukan soal jawaban gampang, tinggal pindah kerja. Itu juga nggak jadi solusi juga. Kalau di tempat yang lain juga ada begitu, karena jumlahnya mau nggak mau di luar sana banyak begitu, suka nggak suka gitu. Nah kembali kita sendiri yang harus membangun, kita yang mempunyai kemampuan evaluasi diri gitu. Atau memang kita sudah kenali, memang orang ini memang secara tulus memang mau maju bersama, mau membangun kita. Gitu. Menurut saya itu harus tahu. Kalau enggak nanti dijadiin korban. Gitu. Iya, benar, Coach. Setuju. Thank you, Coach. Iya. Kalau biar ngebangun diri secara objektif, ngelihat itu apa tuh Coach ya? Perspektifnya kayak gimana Coach ya? Karena kalau boleh share ini kadang jadi problem buat saya Coach. Biasanya masuk ke lingkungan yang let's say supportive ya, benar-benar full of price, terus sempat masuk ke lingkungan yang atas nama feedback ya, atas nama ingin memperbaiki performance karyawan, malah terkesannya atau bunyi itu ketika memberikan feedback itu ya kritikan nggak ada habis gitu Coach. Ya, kritikan bahkan yang bercampur dengan egonya masing-masing gitu. Kadang itu sebagai pelampiasan dan seringkali terlihat seperti itu. Gitu. Kalau udah seperti itu ya kalau orang itu di posisi masih terus mau terima gaji, kadang-kadang ya memang ya mau nggak mau jadi korban. Itu sebenarnya saya mulai mengatakan ya, kan kalau misalnya kesehatan medis itu kan perusahaan rata-rata masih kasih tunjangan lah, minimal kalau nggak insurance sekarang ada BPJS gitu kan. Tetapi kalau kesehatan mental itu saya nggak tahu. Setahu saya dulu insurance pun tidak tanggung kalau ada gangguan mental di lingkungan kerja.
BPJS juga apa nanggung itu, saya juga belum tahu. Maksud saya, sekarang banyak sekali gangguan mental itu sebenarnya karena di tempat kerja, terutama atasannya. Semakin hari, mau nggak mau, ini faktanya begitu. Yang di atas ngerasa dapat pressure dari atas, sehingga pelampiasannya ke bawahnya lagi. Yang di bawah punya bawaan lagi, punya pressure melampiaskan ke sana. Tidak objektif di bedah kasusnya, tapi terbawa dengan kondisi pelampiasan mental yang nggak sehat. Ya tidak mudah sih, tidak mudah. Jadi kalau membangun diri ya mulai dari kekuatan pikiran kita, isi selalu yang positif. Pada waktu harus berhadapan dengan mereka, ya bentuk shield. Gitu. Kalau sudah keterlaluan, kalau saya yang ngomong begini, beberapa orang suka bilang begini, lalu ya nggak punya tanggungan, enak kalau mau kapan submit resign. Bukan itu persoalannya. Kalau soal tanggungan, keluarga saya dari dulu, adik saya, orang tua saya juga keuangannya untuk hidup itu juga dari gaji saya gitu. Sehingga kalaupun misalnya saya mesti resign, saya harus benar-benar untuk dapur kita di rumah itu bagaimana juga pasti mikir gitu. Kalau orang bilang karena nggak punya keluarga dulu gampang gitu, bukan itu. Kalau misalnya sudah berada di lingkungan kerja yang sudah kurang ajar begitu, banyak bos kadang saya pernah di salah satu perusahaan ya, bosnya di meeting begini, mau jalanin nggak kalian yang saya gaji? Saya bilang pak saya resign kali ini, saya bilang nggak bisa gitu, karyawan itu adalah aset, nggak bisa kita perlakukan karena kamu saya gaji terus boleh seenaknya, kan ada koridornya, kan ada job, ada SOP, ikutin itu saja. Kalau sudah di luar itu ya, maksudnya kalau bos kalau merasa posisinya yang bos nggak tahu diri ya repot gitu. Terus saya harus menjalankan apa saja karena saya digaji, ntar dulu. Nggak gitu. Tapi nggak mudah. Saya tahu banyak, apalagi misalnya HRD, selalu punya kalau udah berurusan dengan pekerja, apalagi ada serikat pekerja, ya semuanya harus begini. Ntar dulu, kalau saya ntar dulu. Buat saya, bukannya saya maksudnya mementingkan kepentingan perusahaan atau mementingkan karyawan, enggak. Karyawan benar harus dibela, perusahaan benar harus dibela. Nggak bisa bela yang salah. Tapi nggak semua orang begitu. Boleh tanya ke semua. Tanya Bu Rini itu pernah satu tim. Ya, Bu Rini pernah satu tim dengan saya. Bosnya itu juga kalau sekali teriak dari lantai 4 itu OB-nya udah gemeteran. Saya Bu Rini itu saya bisa ngomong begitu karena ada Bu Rini itu. Tahu nggak? Tapi saya nggak pernah mau tunduk karena hanya saya digaji. Ntar dulu. Saya bisa ngomong ini ada saksinya. Tapi untuk seperti itu memang tidak mudah. Kita bangun jadi sama-sama gitu. Apalagi kalau kayak di tempat Bu Rini itu kalau misalnya tukang bisiknya sudah seenak-enak yang bisik-bisik ke owner. Ya Bu Rini. Politik kantornya ini iya kayak gitu. Politik kantornya kotor. Iya benar. Iya, selain itu juga membangun diri itu dari segi psikologis, kompetensinya kita sudah harus dijaga. Ya mau nggak mau kita juga, buat saya di posisi, kalau dia sudah di posisi owner, sudah posisi yang ngomong kayak begitu, lu udah gua gaji harus ikutin, saya juga saya punya kompetensi, kalau saya nggak mau apa? Soalnya kalau mau adu-adu kayak begitu, nggak bisa orang diperlakukan karena terima gaji, terus disuruh seenaknya, nggak bisa. SOP-nya apa, job-nya apa, itu yang mesti kita ini. Selama masih kerangka yang wajar, ya oke. Kalau di luar itu, hanya jadi pelampiasan. Tapi yang lebih kejam dari tempatnya Bu Rini ada. Saya yang di sebelumnya, kalau nggak percaya ini cerita ya, saya waktu masuk itu juga sampai geli-geli. Itu ada satu manajer keuangan, begitu kalau dipanggil sama owner, itu baca kitab dulu tuh. Sampai kayak begitu. Ada yang sampai kayak begitu. Saya waktu itu, masa sih ada orang sampai kayak begitu, dia pokoknya begitu dia dipanggil nih, tuh lihat. Langsung dia buka laci, bawa kitab suci dulu, dia baca, baru padahal udah lama kerja di situ. Ada yang sampai seperti itu. Mau nggak mau, buat saya, ya dulu buat
bangun kekuatan pikiran yang positif, kompetensinya baik, bukan sombong-sombong. Kadang-kadang memang banyak atasan yang kurang ajar, faktanya begitu. Kadang-kadang mereka perusahaan yang gede-gede gitu pasang value, value di atas platinum gitu. Saya bisa ngomong gitu karena background saya kan berpindah-pindah bukan karena kutu loncat, karena pengen tahu. Mereka bilang, saya selalu bilang menguji, mereka bilang SDM itu adalah aset, itu teori atau praktek. Nah, ketika enggak itu banyak ya sebenarnya kasihan di bawah itu karyawan jadi mentalnya jadi nggak sehat gitu. Mau pindah lagi, ya apalagi kondisi begini, mau pindah kerja sudah nggak mudah gitu. Nah itu kadang-kadang yang di satu perusahaan saya sebagai dari dulu kenapa akhirnya keluar dari HRD ya komitmen itu tidak ada. Di tempat buruh ini kan juga begitu kan. Dulu saya masuk kan, oke, kita akan ini gitu. Tapi begitu sudah dikasih sistem yang baik segala macam, ya model lamanya masih berlaku. Ya itu faktanya begitu. Ya, fakta hidup emang gitu kayaknya Coach ya. Saya udah nggak tahu kalau di sini kan ya, kebanyakan sebagian besar kan bapak ibu pebisnis mungkin telinganya risih diomongin. Ya, thank you Coach. Oke. Ya perlu proses panjang sih, proses panjang. Tapi kadang-kadang saya memang ya banyak yang akhirnya juga yang saya udah ini yang mereka ngeluh atasannya begitu, ownernya begitu, manajemennya begitu gitu. Ya begitu. Dinamika kerja begitu. Ada pertanyaan lain teman-teman? Ada kehidupan? Kehidupannya mute Coach semuanya. Ketawa nggak ada denger tadi. Kenapa jadi ibu ini jadi sunyi senyum? Mendengarkan kok cerita dunia kerja gitu loh. Iya, begitulah. Dulu ya kita kalau belum masuk dulu kan berpikir perusahaan besar punya sistem, kalau bilang sistem HR sistemnya kelihatan keren gitu ya. Kalau saya sebut nama kayak Kalbe itu kurang apa gedenya, itu punya sistem HR sistem aja ya, di luar yang produksi, di luar yang marketing ya. HR sistemnya bisa beli belasan M, tapi ya itu di atas kertas. Begitu fakta ya profit is king. No profit ya karyawan ya jadi sasaran. Itu dunia kerja lah begitu. Akhirnya itu benar-benar saya udah nggak mau lagi di dunia human resource itu karena begitu. Kalau datang mereka bisa bicara, iya oke, kita akan bangun sistem. Yang paling terakhir saya di dunia yang di properti juga begitu kan, 3 bulan sebelum waktu saya diminta untuk gabung itu sudah saya tolak. 3 bulan kemudian diminta lagi itu, saya heran nih cari human resource udah 3 bulan, 6 bulan gitu masih enggak ini. Saya datang buat kenalan. Ya udah sampai mereka setelah saya masuk saya baru tahu itu berantem sama konsultan itu udah 5 konsultan. Perusahaannya gede. Waktu saya datang ya kita kan komit nih, begitu tahun pertama saya masih paham gitu kan mengenal ini. Tahun kedua minta transisi saya paham. Tahun ketiga saya tanya, Bapak Ibu tolong jawab saya mau transisi ke sistem yang benar itu berapa lama? Bu Dede ketawa-ketawa. Saya tanya, Bapak Ibu direksi tolong jawab saya. Ini saya sudah tahun yang ketiga, tolong jawab saya ya. Karena tolong ingat waktu saya di interview itu kita sepakat untuk menjalankan HR sistem yang baik. Saya bukan orang yang mau cuman ngomongnya aja. Tahun ketiga masih minta transisi. Ini buat cerita ya. Itu penilaian kinerja KPI atau apapun itu
masih dimain-mainkan untuk perusahaan selevelnya Kalbe. Jadi misalnya kan sudah punya alat nih untuk nilai KPI, sudah di prosesnya udah panjang, udah berupa nilai untuk kenaikan gaji maupun bonus gitu. Nanti ini masih bisa diutak-atik sama direksi yang dia suka, yang C bisa jadi A, yang dia nggak suka A bisa jadi D. Nanti mau sistem apa gitu. Makanya waktu itu mereka bisa sampai demo berbulan-bulan. Saya juga masih heran sih untuk perusahaan sebesar itu di demo karyawan dari manufacturer ke kantor pusat 3 bulan, bus berhari-hari itu 3 bulan buat saya memang nggak habis pikir untuk perusahaan sebesar itu ya. Saya dengar dari orang dalam itu tidak kurang dari 1 triliun untuk beresin kasus itu. Coba. Katanya human is capital. Di tempatnya saya sebutlah nih sama-sama sudah tidak di situ. Tempatnya Bu Rini waktu itu saya diminta untuk menggunakan divisi saya sebagai human capital. Saya tanya sama ownernya, kita sepakat nggak apa yang namanya human capital? Jangankan sekarang human resource posisi saya, jangan-jangan bukan human resource, personalia. Waktu itu tuh keren-keren, pakai aja divisi human capital gitu, ya kan, Bu Rini? Saya tanya, definisinya apa? Kalau cuma keren-kerenan, buat saya nggak butuh kok keren-kerenan nama gitu. Sepakat kita jalanin yang objektif. Jangan-jangan kita cuma personalia, terus keren namanya human capital. Ya udah deh. Saya bukan sedang maksudnya nyinyirin orang yang pakai human capital. Ya human capital kan sudah ada konsep, dia mau hitung ROI-nya gitu kan. Buru-buru kita hitung ROI. Human resource-nya belum tercapai. Saya pakai human resource juga malu. Kapan sih human capital apa posisinya itu? Saya tanya, Lu sempat bikin assessment tuh, Pak. Hah? Ya dulu sempat waktu Bapak belum masuk tuh minta di assessment semua karyawan, di assessment. Iya. Buat the right man in the right place katanya dia putar. Iya. Tapi yang nggak diputar juga di tes doang. Teorinya keren, prakteknya nggak gitu. Ya memang kita beresin dulu yang fondasinya dulu lah. Apa yang jadi hak perusahaan dijalankan nggak? Apa yang jadi hak karyawan dijalankan? Kalau saya sih gitu. Kita penuhi dulu. Ya, teman-teman yang ada di human resource gitu. Kalau saya udah kalau ownernya udah bilang saya gaji ikutin, saya bilang, Pak jangankan Bapak ya perusahaan lokal ya, Jepang pernah saya lempar pakai owner ngomong gitu. Jangan berpikir di Jakarta cuma perusahaan cuma satu, saya bilang. Tapi ya bos-bos yang kurang ajar begitu banyak gitu. Ya begitulah dunia. Oke, kembali ke materi kita. Hari ini kita mau, saya ke materi. Slideshow, mana slideshow? Share screen. Sebentar. Nah, kalau kemarin kita sudah lihat dari lapisan bawah sadar, ini dari gelombang otaknya, gelombang otak manusia. Mungkin sudah familiar ya dengan gelombang otak ini. Manusia itu punya dulu 4, sekarang ada gamma, ada gelombang gamma. Gelombang gamma ini dalam kondisi manusia kesadarannya sedang tinggi-tingginya, sedang fokus yang paling tinggi itu posisi gelombang gamma. Kalau konsentrasi sadar itu di beta. Ya. Kalau mulai sudah rileks itu kondisinya di gelombang alfa. Ya, sudah sangat rileks itu di theta, tidur nyenyak itu di delta.
Nah, untuk kita mengisi pikiran bawah sadar kita, itu kita perlu masuk di gelombang mulai alfa sama theta. Cuman kalau pakai alat itu, alatnya sendiri setahu saya harganya masih tinggi ya. Itu kalau mau yang yang pernah kita dengar kalau di rumah sakit itu ada di ICU maksudnya ada kan untuk ngukur gelombang otak ini gitu. Tapi kurang lebih saya sih nggak pernah dengan sadar menggunakan alat beginilah. Ada mungkin yang pakai alat gitu. Tapi minimal secara kesadaran kita tahu kita berada masuk di mulai gelombang alfa sama theta. Ini kalau theta ya posisi sudah tidur. Tapi masih bisa mimpi kalau delta itu tidur sudah yang tidak mimpi. Deep sleep-nya sudah mulai dipraktekin teman-teman? Sudah, Coach. Sudah. Sudah. Sebaiknya rutin ya, jangan cuma ngetes aja karena kita kan butuh tabungan jangka panjang. Jadi nggak bisa hanya dirapel gitu ya. Dirapel kadang-kadang kan saya tahu lah ada yang ini saya pakai bahasa apa adanya yang bandel gitu ya. Sesekali untuk ini rapel boleh, tapi kalau terus-terusan ya kesehatan ya nggak bagus juga. Gitu. Nah, kalau untuk kondisi teman-teman yang sudah belajar hipnosis kan tahu, hipnosis itu mulai masuk dari alfa, kalau dalam sekali dia mulai masuk ke theta kan. Nah, pemasukan sugesti ke bawah sadar itu di dua gelombang ini. Delta juga kalau dia bisa masuk sampai delta juga tetap bisa sugesti, cuman orangnya sih sudah tidak dengar, sudah tidak berespon terhadap dunia luar termasuk sugesti gitu kan. Efektifnya itu di di theta dengan alfa. Nah, itu kondisi yang alamiah tanpa metode khusus itu kalau misalnya posisi makan enak gitu ya. Posisi makan enak, sedang tidak memikirkan persoalan yang lain, fokus di makannya itu sudah masuk di alfa. Menikmati tontonannya itu sudah masuk di alfa atau kondisi hipnosis gitu ya. Baca buku yang disukai. Itu sebabnya dalam konteks ini tidak boleh ada pemaksaan kewajiban, karena kalau sudah ada pemaksaan itu bergeser gelombangnya mulai ke beta. Kalau ke beta itu berarti pikiran sadar yang mengambil alih. Kalau pikiran sadar yang mengambil alih, kekuatannya hanya 12%. Gitu. Itu sebabnya kalau dari dulu, kalau sekali lagi kalau di dunia kerja, kalau saya mau ngajak meeting serikat pekerja misalnya untuk urusan yang cukup frontal gitu ya, misalnya mau take out kesepakatan, misalnya pasal KKB tentang kenaikan gaji harus dirundingkan dengan serikat pekerja, itu repot buat perusahaan gitu kan. Ya, pernah mau kalau yang mau runding yang seperti itu biasanya saya minta budget ke perusahaan, kita kasih mereka tempat yang enak, kasih makan yang enak. Nah, waktu itu bicara dan itu berhasil gitu. Jadi kalau teman-teman, saya stop share-nya dulu ya. Teman-teman pernah dengar berapa kali kalau teknik ajak makan orang itu betul, tapi ajak arahkan, terutama kalau para praktisi hipnosis sudah tahu lah hipnoterapi, arahkan dia untuk fokus di menikmati makanannya. Sudah dia posisinya gelombangnya sudah alfa, nah itu baru ajak bicara. Tapi sekali lagi itu keterampilan. Supaya ketika makan dia tidak memikirkan hal yang lain. Misalnya dia lagi punya persoalan keluarga atau apa, dia fokus ke makanan. Dan kalau perlu saya biasanya suka cari tahu, ini yang diundang ini siapa. Mereka punya makanan tertentu yang mereka suka nggak? Saya pasti akan nyiapin itu. Saya pasti akan fokus. Ini daerahnya mana kayak tadi? Ini di Bangka ada pempek segala macam, pempeknya ada, makan segala macam. Nah itu pas udah ini baru poinnya kita baru masuk.
Itu keterampilan sih. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak. Belum ya? Kalau belum, Yang tadi gambarnya itu kalau di saya burem, nggak tulisannya tuh nggak kebaca. kalau nggak kebaca, buka yang di apa? File yang Yang biasa. dikirim juga sama. Saya zoom nggak bisa kelihatan. Yang lain-lain? Nggak kebaca juga? Iya sih, Coach. Iya. Sama, Pecah sih, Coach. Sebentar, Bos. Ada yang punya backsound. Nanti coba saya carikan ada yang resolusinya lebih tinggi. Tapi teman-teman kalau mau cari tinggal googling tentang gelombang otak saja. Tentang gelombang otak manusia. Itu mungkin bisa ketemunya yang 4 jenis atau yang 5. Kalau yang 5 itu ketambahan gamma. Yang backsound saya mati dulu ya. Ada backsound siapa ya? Yang umum kalau teori yang dulu itu mulai dari beta, alfa, theta, delta. Ini kita lihat prinsipnya aja. Kalau yang terbaru ditambahin gamma gitu ya. Nah, beta itu posisi konsentrasi penuh, kesadaran penuh ya. Jadi untuk masuk ke bawah sadar nggak efektif. Yang efektif itu mulai dari alfa ya, theta gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita membawa, kalau kita mau memprogram diri pikiran bawah sadar kita itu dengan selalu menciptakan atau masuk di gelombang alfa atau theta. Caranya gitu. Atau bahasa gampangnya kita adalah posisi state kita itu yang sangat rileks itu yang mana? Yang paling sederhana, yang lain-lain itu adalah posisi ngantuk. Baik ngantuk yang mulai kita mau, yang memang baring di tempat tidur, ya, itu sampai yang ngantuk kita yang bukan di jam tidur. Ya. Tapi bukan yang cuma nguap dong ya. Kan tahu ya posisi diri kita yang pas pada itu ngantuk. Nah itu kalau pas itu ngantuk itu mulai alfa tinggi. Pada waktu alfa itu tinggi, itu masukkan program. Ini kalau di kelasnya Transformation of Human Excellence itu saya bilang ini ilmu ngantuk. Boleh di trial teman-teman. Ya, Bu Betty udah tes belum? Udah sering pakai belum? Ilmu ngantuk. Pas ngantuk itu masukinnya gimana, Coach? Sabar. Masuk. Sabar ya Kameri, sabar dulu. Bu Betty mau minta goceng dulu, paling enak kan minta goceng gitu. Kalau buat ini belum ada ilmu ngantuk masih ilmu yang baru. Bu Betty praktek nggak? Pernah saya waktu itu lagi pingin saya lupa donat atau apa, karena ada yang nganter. Habis itu nggak dipraktekin lagi. Lupa tiap poin ini, jadi udah keburu tidur katanya mau gitu. Padahal itu bisa manfaatin kondisi hampir setiap hari loh. Iya, padahal sudah diniatkan gitu, ya itu kalau udah keburu tidur udah lupa deh. Nah, udah tidak ingat. Ceban, karena putih ini tidak ceban. Lupa. Ya mesti dilatih jadi kebiasaan. Jadi begitu. Ya memang begitu. Sebelum saya ke ilmu ngantuknya dulu ya. Kalau posisi sudah posisi relax yang sering diajarkan di tempat lain itu kan peserta diminta misalnya pesan tempat parkir gitu ya, pesan tempat meja di resto gitu. Dan itu bisa di jam sibuk. Tapi itu kan untuk hal-hal yang sifatnya masih sederhana ya. Nah, kita mau pakai ini untuk hal-hal yang lebih kualitasnya lebih tinggi lagi. Tapi ya tahu digunakan cuma sewaktu-waktu ya menurut saya sayang gitu. Tidak cuma sekedar bisa pesan tempat parkir, meja di resto pada waktu jam padat loh ya. Bikin lampu lalu lintas hijau terus-terusan.
persoalannya mau dilatih nggak kalau kayak Bu Weti kena goceng lagi ya sayang gitu. Ya. Yang pesan yang apa namanya yang nanti itu bisa dipakai yang nanti yang hari Kamis gitu ya. Tapi prinsipnya sama. Ketika teman-teman dalam kondisi rileks, ya. Kalau hari ini kita konteksnya saya pakai diksi rileks saja. Begitu rileks, santai. Nah itu baru kita kirim kita mau apa. Yang paling enak yang tidak perlu, menurut saya tidak perlu effort untuk diusahakan itu ketika mengantuk. Gitu. Nah, Kak ini tadi mau pertajam tadi pertanyaannya gimana, Mas? Persoalan ngantuk. Pada saat kan katanya pada saat ngantuk masukin program. Nah, itu masukin programnya kayak gimana tuh? Kan kalau ngantuk tuh kan, kalau ngantuk kan biasanya ya udah ngantuk, nikmatin ngantuk. Iya. Kalau sebelumnya itu tidak tahu itu kan nikmati ngantuk kan tidak dapat sesuatu manfaat, hanya dapat manfaat nanti tidur saja gitu kan. Nah kita bisa memanfaat pada waktu itu gelombang alfa sedang masuk. Kalau menggunakan kata program kan kayaknya seolah teknis canggih atau apa, enggak, hanya berkata saja. Dan itu biasanya kalau di kelas itu saya bilang bisa kalau cuman donat sih enggak ini soal uang. Saya akan dapat uang 5 juta hari ini. Jadi besar, karena kalau untuk yang ngantuk ini gelombang alfanya itu masih minim, itu besaran uang yang dimintakan itu belum bisa yang tinggi-tinggi. Kalau mau yang tinggi nanti kita pakai yang hari Kamis. Jadi sayang kalau ilmu ngantuknya ini cuman sekedar donat. Gitu. Dites, dilatih, karena satu kan sebelumnya belum tahu bisa memanfaatkan itu. Yang kedua, satu kali terjadi, kadang kan orang bilang, oh saya pesan parkir sudah berhasil, saya pesan resto sudah berhasil, saya bikin lampu hijau sudah berhasil. Nah diteruskan berulang enggak, dilatih terus-terusan untuk kebutuhan yang lebih kapasitasnya lebih tinggi lagi. Nah masih dilatih. Oh iya. Gitu. Kayak otot juga coach ya. Betul, sama. Saya selalu mencontohkan kalau di kelas itu, kalau melatih otot di fitness, saya nggak pernah terprovokasi orang kalau dia udah ngangkat 60 kilo barbel yang 2 itu gitu, yang sudah 75 kilo. Enggak, saya mulai 1/4 kilo nggak apa-apa. Tapi 1 minggu sekali saya naikin 1/4, 3 bulan kemudian 70 kilo juga saya sanggup angkat, dan memang bisa. Nggak mesti begitu datang saya langsung yang 30, 40. Enggak, saya biarin aja orang ketawa, 1/4, dia apa kecil gitu. Mereka yang masuk di gym atau fitness itu kan angkat 1/4 tuh kayak perempuan. Nggak apa-apa, emang awal perlu latihan begitu kok. Dan sama, kemampuan pikiran kita juga dilatih yang dari sederhana. Kalau masuk jam ke sesuatu yang besar, ya kan dibutuhkan. Betul kata-kata kan melatih otot, misalnya melatih kekuatan pikiran. Tapi kan nggak bisa juga melatih otot itu datang seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa. Sama kayak di CBHA kan saya selalu bilang, nggak bisa kita latihan itu cuman sesekali, ya harus rutin, gitu kan? Setelah sudah tercapai bisa di stop, nggak bisa, mesti maintain. Oke. Itu jadi sederhana itu ketika ngantuk, entah yang apalagi yang di tempat tidur mau menjelang tidur itu lebih efektif lagi karena dia udah berurutan turun terus gitu, itu lebih efektif lagi. Ini yang tadi saya ngomong itu dalam kondisi. Malam ini, Pak. Iya Bu? Langsung praktek malam ini Pak. Coba dipraktekin. Berhasil atau tidak itu sama dengan melatih otot gitu. Perlu terus-terusan. Latihan ASJ itu masuk ke theta apa rendah? Mulai dari alfa. Teman-teman harus untuk yang kalau yang ini kan kita kekuatan pikiran dulu ya, ini mind power ya, itu energi ya. Nanti beda ya. Itu nanti disatuin memang supaya kita dapat kalau misalnya sudah periode
peta kehidupannya tuh periode yang keuangan, gitu ya, sudah dapat 33%, energi dapat 33%, dari main power 33%, berarti kita bisa ngambil jatah 100%. Kan kita nggak tahu yang dijatakan Allah sama Tuhan di atas itu jatahnya kita misalnya hari ini atau bulan ini dapatnya berapa, kan kita nggak tahu. Tapi kita katakanlah misalnya kita buat angka, ternyata misalnya jatahnya itu per bulan itu misalnya 1 juta. Kalau kita cuma mengembangkan misalnya kekuatan pikiran aja, berarti kita cuma dapat 330. Kalau kita bisa pakai 2, berarti 670 juta. Kalau kita bisa 3-3-nya, berarti yang 1 M itu kita bisa dapat. Matematikanya sederhana itu. Sebelum yang tadi Bu Tini tanya dulu yang pada waktu tidur, itu lebih powerful lagi. Jadi nanti bertahap ada penggabungan mind power dengan yang energi. Mau nggak mau saya tahu teman-teman penasaran, pengen langsung yang ilmunya yang sakti-sakti saya tahu. Tetapi nggak bisa, itu butuh proses. Kalau mau tanya buktinya, Rahmah itu sudah saya kasih level yang ke-6, itu sudah enak sekali, bisnisnya jalan itu. Tapi nggak bisa, Rahmah itu berlatih dari lebih dari 3 tahun yang lalu bertahap. Nggak bisa langsung bukan. Begitu kualitas energinya nggak capai, mind power-nya nggak dapat, ya cuman teknik saja. Nah itu mulai berlatih dulu dari yang sederhana. Ketika ngantuk, ntar saya ada yang transfer 5 juta. Teman-teman harus menakar ukuran bahwa angkanya itu di angka yang kecil itu berapa, itu takarannya teman-teman. Karena tiap orang punya takaran yang berbeda. Memang kalau yang di ilmu ngantuk nggak bisa yang terlalu besar. Ya. Kalau mau yang besar nanti yang di hari Kamis. Ya. Nah tidur pun demikian, membangun kebiasaan. Ketika mau tidur kan kalau sudah yang punya pasangan lagi nggak diajak ngomong, ya daripada mikir yang kesana kemari, ya udah self talk, tips sudah jalan, ya udah di situ bulan ini saya dapat uang berapa. Itu beberapa Bu Betty yang di grup yang TH itu kan pakainya untuk dalam bentuk uang 1 juta, 5 juta, 10 juta, terserah ukuran kecilnya berapa nggak tahu. Kalau ini Mas, saya tuh pernah ya menginikan ini uang, tapi pencapaian realnya itu nggak sampai segitu ini ya, memang begitu. Padahal hanya sedikit sih, maksudnya saya ini ya. Nggak apa-apa. Berapapun yang didapat ya syukuri saja, praktek lagi. Ya. Artinya maksudnya yang kita ini kan di ilmu mengantuk itu tidak selalu tepat. Misalnya kita ininya pingin sekian, enggak ya gitu. Pingin sekian itu tidak tepatnya itu di bawahnya atau di atasnya? Di bawah. Oke. Tapi saya juga mengininya nggak gede gitu. Pada saat itu tidak ini, hanya tapi ya alhamdulillah ada gitu. Tapi memang tidak pasti di bawah gitu. Gini, satu dulu ya sebelum jawab bahwa dia bisa presisi atau tidak. Lebih baik ada atau tidak ada sama sekali. Ya, lebih baik ada. Ya, satu itu. Yang kedua adalah ya dia butuh ketepatan di gelombangnya. Ya, jadi gelombangnya memang benar-benar stabil, ya, tidak boleh ada counter dari logika, ya. Dia akan bekerja bahkan lebih. Jadi bukan saja dia bisa dia kasih sama atau di bawah. Kalau lebih gimana? Ada juga. Sama, ya syukuri saja. Ada komentar yang lain? Coba tadi kayaknya Temina bergabung ya.
Tapi jangan ada pemaksaan ya. Jadi kalau kita cuma hanya ya dia harus begitu sudah disampaikan ya sudah, lepasin aja udah. Jangan memaksa menuntut bahwa dia terjadi. Nah, itu bisa membatalkan juga. Takut bisa membatalkan, ragu bisa membatalkan. Itu sebabnya yang tidak positif seperti itu harus bersih gitu. Bahwa fakta di luar sana sebelumnya masih punya karakteristik seperti itu, ya sudah, tapi dampaknya dampaknya mempengaruhi apa yang kita vibrasikan. Coba mau tanya Temina dulu. Temina lagi bisa video nggak? Lagi dasteran kali. Kalau belum boleh Pak Arif dulu. Ya, tadi kan dari tadi kita ngomongin ilmunya, tapi caranya memang dari tadi belum disampaikan ya. Saya dari tadi nungguin caranya. Cara apa nih? Cara apa, Pak? Ya tadi kan kan tadi kita bicara soal ilmu ngantuk, terus kemudian bicara soal gelombang pikiran. Saya udah kirimkan juga tuh ke chat teman-teman kalau ada yang butuh. Saya ada yang sedikit resolusinya lebih baik, sudah saya kirim ke chat. Ya, terima kasih Pak Arif. Terus pertanyaannya adalah gimana cara gunainnya gitu loh. Dan saat kapan? Saat makan enak apakah ya itu sebenarnya ide bagus kalau dan seru banget kalau saya habis makan enak, makan kue tiaw gitu kan, udah lagi kenyang-kenyangnya terus mikirin, gila habis ini gue dapat duit 5 juta gitu. Wah, itu seru banget kalau memang ternyata bisa seperti itu kan. Nah, caranya gimana, Pak? Pertanyaan yang Pak Arif yang tadi itu seru juga kalau bisa itu bagi bawah sadar itu mempertanyakan kerjanya, Pak Arif. Bagi bawah sadar itu mempertanyakan apakah bisa begitu. Itu sebenarnya mau begitu. Jadi yang step yang tidak positif itu harus benar-benar clear, harus benar-benar tidak ada. Soal tadi yang makan itu maksud saya adalah posisi efektif kita menghipnosis orang lain. Bisa digunakan kita sendiri untuk yang tadi. Menurut saya kalau saya lebih suka yang pakai yang ngantuk tadi. Sudah pasti gelombangnya sudah lebih alfanya lebih di bawah. Kalau makan itu rasanya alfa tapi masih, kalau itu mau menghipnosis orang lain ya, anak gitu ya. Ini jangan disalahgunakan ya. Aduh, ini sekali lagi yang seperti ini nih kayak pisau ya Mas Aidil ya. Bisa ingat selalu penggunaannya, apalagi untuk area energi itu penggunaannya efektif, yang positif ya. Begitu penggunaannya modus itu resiko ditanggung masing-masing ya. Maksud saya mencontohkan begini. Misalnya istri ke suami supaya bisa nambah uang bulanan. Itu pada waktu makan. Udah kan kapan dia makanan enaknya apa? Ya, kapan dia punya lihat kira-kira kondisinya ini, nah dia aja ini ya udah. Makan enak, ajak fokus dia tentang ini, baru habis itu poinnya. Wah, ini perlu kayak kalau memungkinkan itu uang bulanan bisa tambah sekian tuh. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk komunikasi ke orang lain. Gitu ya Mas Aidil ya. Atau ke anak gitu ya. Tapi semua penggunaan pada waktu itu kita sudah harus saring kata-katanya yang positif. Ke anak misalnya, ya tuh dia udah makan enak nih, posisi makan enak kita udah detect bahwa dia udah di kondisi relax, santai, yang artinya kalau gelombang alfanya udah turun, belajarnya yang lebih rajin lagi untuk yang sekarang, ya, atau kamu mesti apa ya Mas Aidil? Kalau saya sama istri kan juga sharing tentang yang ilmu kayak gini. Ya. Terus biasa kadang gantian kalau lagi saya tidur, kadang istri suka lagi setengah tidur tuh, Moji makin sayang, makin apa. Saya pun juga kayak gitu. Jadi udah pesenin nanti
apalagi kalau udah makin berumur, tetap gimana ngomong kayak gini pas menjelang tidur, atau udah setengah tidur, atau udah apa, kayak istri. Jadi kan saling kayak gitu jadinya. Iya, posisi yang tidur, menjelang tidur itu bisa, yang dimakan itu bisa gitu ya. Iya. Jadi ya itu, kalau sudah sesama satu perguruan, saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Gitu Pak, gitu Pak. Saya belum masuk, ya Mas Aidil. Kalau saya yang baru keingat, kalau saya jarang dipakai ilmu ngantuk ini untuk kayak mewujudkan hal bersifat materi, jarang sih. Kalau saya seringnya kalau untuk kayak afirmasi itu gimana? Saya sering cuma afirmasi dan big dreams, lebih install keyakinan tentang dreams-nya. Afirmasi, visualisasi, ilmu ngantuk itu kan soal bahasa saja, hanya soal teknik saja. Gitu. Mana yang buat, kalau saya, mana yang lebih memudahkan dan memang menghasilkan gitu. Atau kan afirmasi kan misalnya targetnya mau apa, ilmu ngantuk juga sama gitu. Pertimbangannya pertimbangannya apa tidak digunakan? Kalau saya lebih itunya di yang pas ngantuk itu kayak udah antara tidur yang udah kerasa kayak ngambang kayak apa, lebih ke afirmasi diri aja, makin sehat, makin kuat. Terus saya masih jarang pakai buat kayak mewujudkan hal materi, masih jarang. Kayak dari sini juga, oh ya bisa juga dapat ini. Duitnya masih banyak, Mas Aidil. Alhamdulillah. Bercanda. Maksud saya, kalau yang seperti itu untuk afirmasi yang saya sehat, kalau saya pakai self talk saja ketika menjelang tidur, itu cukup. Kenapa? Kalau ngantuk, pertimbangannya kenapa tidak saya pergunakan untuk sesuatu yang buat saya jauh lebih prioritas. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin sebelumnya belum pernah ini ya. Femina, Mbak Mutas. Ya, Coach. Ilmu ngantuknya dipakai apa saja? Ilmu ngantuknya buat narik duit, Coach. Nah, tuh Mas Aidil. Ilmu ngantuknya kita dipakai buat narik duit. Benar. Itu. Thank you. Rutin nggak, Femina? Itu yang mau saya tanya. Kalau saya biasanya tidur siang, Coach. Kalau malam sih lebih ke arah deep sleep ya, kalau malam. Ya. Jadi kalau tidur siang itu ya kan waktunya kita beraktivitas, rehat itu. Saya sering praktekin yang itu. Nah, pada waktu ilmu ngantuk itu sebentar Pak Irin, ya. Pada mau menjawab pertanyaannya Bu Betty, Femina pada waktu ilmu ngantuknya itu kan disebutkan nominal kan? Iya. Pada waktu pencapaian itu sama persis di bawah atau di atas? Kadang di atas, kadang sama persis. Tuh, Bu Betty. Yang sama persis biasanya makanan misalnya, saya pengen pizza gitu. Entah hari ini atau besok ada aja yang nganter pizza gitu. Itu bisa aja makanan yang kita mau. Tapi setelahnya jangan maksudnya kita kayak tukang sihir ya, begitu kita ini kita kayak sudah memastikan itu terjadi ya, itu nggak bisa. Itu logika. Logika itu mengurangi kerja dari logika itu di gelombangnya beta. Itu. Jadi si logikanya tuh jangan mencampuri urusan si alfa itu. Jadi gitu. Nah, tahu kalau buat Femina saya nggak heran, makanya kalau dipakai kan kalau sudah urusan uang masuk udah ini kan tinggal ngurus yang lain. Wong itu kondisi yang sehari-hari terjadi kok. Gitu. Pak Irin dulu. Pak Irin dulu ya Bu Rini ya. Oke, Pak Irin dulu. Silakan. Saya kan saya baru dengar model teknik ini. Misalnya contohnya gimana sih, Coach? Gitu loh, contohnya ngomongnya seperti apa? Pertama itu. Kedua, terkait ngantuk tadi. Misalnya ada yang pakai lewat makan. Berarti misalkan kita kasih ganja misalkan, bisa juga dong. Kan itu mau fly itu langsung kita ini bisa juga. Gitu Pak Irin, kenanya bukan goceng rupiah ya, goceng dolar ya. Ganja itu positif nggak?
Kan bahwa dia berefek seperti itu nggak berefek, tetapi yang kita lakukan itu negatif. Ada ininya, ada efek kepada mereka yang melakukan itu dengan niat negatif. Kritis boleh, tapi kita selalu sudah belajarnya di tataran yang positif ya. Betul, maksudnya saya tahu secara analoginya ya, jawabannya bisa. Gitu. Tapi jadi sebenarnya caranya baik. Untuk menyembuhkan orang yang istilahnya apa itu ketagihan, itu kan sebenarnya bisa gitu dengan rehabilitasi model seperti itu. Gitu. Oh, nanti dulu urusannya beralih. Ini soal kalau ketergantungan narkoba itu sudah ada efek di syaraf dan di darah. Beda urusan. Efek di fisiknya harus diberesin dulu. Baru kita beresin yang di mindsetnya. Nggak bisa kita menggunakan mindset untuk mengobati yang sudah keracunan di tubuh dan darahnya. Nggak bisa. Gitu ya Pak ya? Maksudnya kayak kondisi dirinya ya. Betul. Contohnya tadi gimana, Coach? Contohnya. Ya, sabar. Saya mau jawab. Saya sengaja tunda. Jadi Pak Arif nanya tapi menghilang orangnya. Itu kan pertanyaannya sama. Sama. Ya, menghilang, saya menulis. Jadi saya tulis buat catatan. Jadi sederhana aja, ketika mengantuk cukup ngomong saja. Ada uang ditransfer ke saya atau ada yang kasih uang berapa? Ini misalnya lagi kantor nih, ada yang ngasih uang 5 juta. Hanya seperti itu saja. Nggak usah pakai metode yang rumit, kompleks. Hanya ucapan begitu. Betul, Temina? Iya. Jangan dipaksain juga. Iya. Jadi jangan ada unsur pemaksaan, katanya betul. Hanya ucapkan saja. Jadi dia hanya permintaan ketika pada waktu sedang ada kita masuk di gelombang alfa. Hanya itu aja. Hanya bicara saja. Sesederhana itu. Gitu. Jadi kan pada satu, ada yang ngasih uang 10 juta. Ada yang kasih proyek 10 juta. Sesederhana itu. Sebentar, antri ya Bu. Bentar. Jadi gitu. Nggak ada cara yang tidak sederhana. Di sini kita hanya di proses bawah sadar itu butuh yang sederhana, positif dan jelas. Gitu. Gitu ya. Saya beralih ke Bu Rini dulu sebelum ke Bu Tini. Bu Rini tadi mau. Ya, Pak. Jadi itu kalau misalkan kayak tadi tuh cara makan pada saat dia makan makanan kesukaannya, ini untuk ke orang lain ya? Iya. Bisa bikin itu sama aja kayak kita sebetulnya nggak posisi makan pun lagi happy gitu. Bisa ya? Beda urusan Bu Rini, beda urusan. Oh, soalnya tadi dari yang contoh. Kita mau beresin urusan happy nanti di hari Kamis. Oh, oke. Gitu. Saya pikir ini pada waktu dia posisi relax, belum menyangkut happy. Ya, tadi saya pikir kan, soalnya kalau saya secara pribadi nih, kalau misalnya suami lagi seneng, lagi happy, gitu, minta apa tuh lebih gampang, gitu. Jadi saya pikir. Prinsipnya seperti itu. Itu bisa digunakan begitu juga. Oh, jadi pada saat ya itu berarti nanti topik tentang happy nanti ada lagi lah ya. Ada lagi. Iya. Terus kalau misalkan untuk ke diri kita sendiri nih, lagi setengah ilmu ngantuk lah ibarat tadi. Ya. Lagi setengah ngantuk, itu sama aja kita ngelindur apa beda? Ngelindur itu kan tidak jelas ya, tergantung dari isi ngelindurnya apa. Nah, ngelindurnya itu sudah lebih spesifik. Ngelindur kan bisa abstrak, nggak jelas gitu kan. Oh, oke. Ini dengan sengaja kita berbicara ya bahwa yang kita inginkan adalah saya mau uang 10 juta hari ini pas ngantuk. Tapi kan tadi katanya nggak boleh dipaksain kan ya Pak ya? Iya, ya setelah bicara ya sudah, jangan diteruskan dengan wah
harus dapat ini mengharuskan, mewajibkan, itu yang tidak boleh. Jadi sambil setengah ngantuk, kita lagi kepengen apa, misalkan semoga saya nih dapet customer baru gitu. Boleh. Tapi harapannya itu nggak boleh berlebihan gitu ya, yang kira-kira jangan wajar yang terlalu gitu. besar dulu. Kalau yang mau yang besar, nanti kita pakai yang Kamis. Kalau misalnya nilainya sudah kita sepakat lah, misalnya katakanlah sudah 100 juta itu nilainya sudah besar atau di atas 100 juta, itu pakainya teknik yang hari Kamis. Ini ilmu ngantuk ini pakainya yang kecil-kecilan saja, 1 juta. Nggak tahu kan, beda-beda. Kalau yang dia kan juga mengenali sekarang masing-masing itu takaran uang kecil itu berapa. Atau kalau misalkan dipergunakannya bukan ke rupiah, tapi lebih ke apa, menarik orang jadi lebih loyal ke apa, misalkan kayak saya kan customer gitu, customer di klub jadi lebih loyal, orang tuh jadi seneng datang rutin, itu bisa. Bisa aja sih, tapi kalau misalnya itu sesuatu yang jangka panjang, mau justru kenapa sih nggak langsung spesifik punya customer setiap hari berapa, dia nilai closingnya berapa gitu, kenapa nggak itu gitu? Oh. Iya. Tapi kalau bentuknya itu nanti pakai yang hari Kamis. Kalau ini yang sederhana aja, hari ini ada yang apa closing 1 juta misalnya apa gitu, yang ada nominal aja gitu. Femina tadi mau komentari dulu, ya? Iya, kayak tadi ngelanjut yang Bu Rini ya. Kalau saya gini Bu, misalnya ada konsumen nih mau beli produk saya, dia ragu, kan biasanya dia banyak nanya tuh, ini apa sih, kegunaannya apa sih, gitu kan. Terus dia bandingin sama produk si A, si B, gitu kan. Itu bisa tuh pakai ilmu ngantuk kalau saya. Saya bayangin aja orang itu, walaupun cuma ngeliat fotonya, supaya dia beli produk saya, gitu. Alhamdulillah itu sering kok terjadi, akhirnya jadi dia beli. Bisa Ya, dilakukan itu nggak 100% sih, kadang berhasil, kadang enggak, gitu. Tergantung dari nilai pembeliannya, tapi itu sudah maksudnya praktek yang betul sih Temina, itu bisa dilakukan. Kalau nilai close dia butuhnya pembelian yang lebih tinggi, biasanya butuhnya pakai yang hari terakhir. Tapi kalau memang dianya sendiri ya, dia pembeliannya nilainya nggak terlalu gede-gede, dengan ilmu ngantuk juga masih bisa. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Bu Tini. Kalau saya mungkin mau nyampe ke Pak Yos, kayaknya saya lebih dulu prakteknya baru dapat teorinya nih. Karena ingat soal parkir tadi. Ya. Nah, kebetulan kan saya sampai hari ini anak-anak kalau pergi sama saya nyetir pasti bilang tenang aja, kalau mama yang nyetir pasti selalu dapat parkir kayak gitu, walaupun serame apapun. Jadi kalau Pak Yos bilang kita relax, iya saya merasakan itu. Karena saya nggak ada, ya sudah kalau misalnya nggak dapat parkir yang dekat, ya sudah paling jalan lebih jauh sedikit. Betul. Kalau nggak dapat parkir dasar, tapi selalu dapatnya selalu dekat pintu masuk yang konon nyaman buat anak-anak gitu. Betul. Sampai kalau saya pergi sama tetangga, anak-anak tetangga bilang gini, aduh Mbak Tin gimana nih, rame banget, susah didapat parkir. Nah si Iting jawab, tenang tante, kalau pergi sama mama itu parkir selalu ada dan kita dapat tempat fix gitu. Oh ternyata begitu teorinya gitu ya Pak Yos ya. Betul. Jadi ketika kita kondisinya bahasa teknisnya itu ya gelombang alfanya sedang tinggi, kita meminta kalau mau afirmasi visual juga bisa gitu ya. Ya tempat parkir itu udah sangat umum, jadi makanya kalau kita udah punya teknik begitu betul. Bahkan apalagi dengan kita misalnya ditambah dengan kita kasih di depan yang di belakang itu mau parkir, kita dapat parkir lebih baik. Sama dengan di restoran dulu gitu. Saya selalu gitu. Pesan parkir, pesan tempat, termasuk tempat duduk di pesawat misalnya, itu bisa dipesan itu. Saya nggak pernah, saya udah tahu pesawat favorit tuh. Saya juga kadang-kadang juga surprise, saya selalu bersyukur posisi yang mau karena si krunya sudah tahu. Saya favorit misalnya di tempat ini ya, pintu darurat.
Itu selalu kadang nggak ngomong pun sudah itu. Tetapi selanjutnya adalah kita menggunakan ini untuk yang maksudnya yang lebih lagi gitu. Kita praktek lagi untuk yang lebih gitu. Nah, kalau ilmu ngantuk juga baru tahu nih. Tapi ya itu yang saya pernah cerita sama Pak Yos, yang saya takut banget kalau ke Bali itu mesti swab. Takut banget. Tapi ternyata ngantuk saya udah bilang, pasrah deh, besok apa yang terjadi ya sudahlah. Tapi mudah-mudahan tidak perlu swab gitu. Ternyata itu memang berhasil. Tapi ternyata baru prakteknya baru tahu teorinya. Jadi kan kita lebih praktek bisa ke materi yang tadi kita pingin. Betul. Gitu, ya. Itu sama juga yang terjadi dengan mereka yang suka dapat door prize juga sama. Gitu. Nah, tinggal teman-teman memilih ilmu ngantuk, ilmu gelombang alfa ini untuk kepentingan apa gitu. Kalau misalnya dengan dapat door prize terus-terusan sudah happy, dapat parkir sudah happy, ya sudah. Kalau saya happy-nya kalau duit ada yang transfer. Happy itu ternyata simpel ya, Pak? Hah? Happy itu ternyata simpel. Nanti kita beresin di hari Kamis. Urusan si happy itu. Tapi maksudnya kondisi alfa ini mau diberdayakan untuk apa? Ternyata begitu ya Pak ya. Kalau dia punya efek ya nggak tahu teman-teman, itu kan maksudnya keputusan teman-teman. Kalau saya sih kayak seperti Temina, kalau closing duit transfer ya Temina ya. Iya, karena dulu nggak tahu teorinya. Kalau sekarang nggak tahu teorinya, arahnya beda lagi. Oke, semoga nanti maksudnya terus-terusan dipraktekin. Bu Rini. Pak, tanya lagi. Ya. Ini kan ilmu ngantuk. Jadi kita memintanya, mengucapnya itu pada saat setengah nge-fly gitu kan. Tapi harus terjadi tidur, apa kalau misalnya kadang-kadang kita udah mau tidur nih, tiba-tiba dikagetin, entah itu ada telepon, tiba-tiba ada tamu datang, kita dibangunin, nggak jadi tidurnya, itu ngaruh nggak? Apa setelah ngucap harus langsung blok tidur? Bu Rini, fokus. Ilmu ngantuk bukan ilmu tidur. Oh, jadi memang cuma ngantuk. Yang mana tahu setelah tidur jadi terekam gitu Pak ke memori. Ilmu tidur itu kalau ilmu tidur itu ilmu NLP untuk mereka yang ambil kelas Miracle Communication. Saya nggak tahu Bu Betty pernah ikut nggak MC. Kalau Temina sudah ikut. Ada lagi, ilmu tidur dengan ilmu ngantuk berbeda. Jadi habis tadi kan Temina selalu sebelum tidur siang. Habis kan ngantuk afirmasi tidur. Iya kan menjelang. Jadi betul, kalau pertanyaan apakah perlu tidur? Tidak, karena ini ilmu ngantuk. Ilmu tidur ada lagi. Oh, oke. Ini udah mulai ini. Jadi kita mau manfaatin, mau sadar dapat manfaat, mau ngantuk dapat manfaat, mau tidur pun dapat manfaat. Pak Irin. Terkait itu, Mas, jadi pada saat kita latihan energi itu kan kita tiap hari juga, ya. Itu pun kadang relax, pas relax itu berarti bisa juga dong sebenarnya. Sebenarnya bisa. Nggak ngantuk sih memang, cuman relax juga waktu itu. Bisa, tetapi kebutuhan untuk yang energi itu adalah bahasa presisi adalah menghimpun energi, jangan dicampurkan dengan kebutuhan yang lain dulu. Gitu. Bertahap. Nanti pada tahapannya energinya sudah terkumpul, akumulasi dengan yang yang mind power dengan afirmasi pun bisa. Tapi teman-teman harus bersabar dulu menghimpun energi yang kualitasnya cukup. Gitu. Jangan berasumsi sendiri, jangan coba-coba sendiri dulu ya. Ikutin koridornya dulu. Nanti terjadi seperti Pak Arief itu. Jadi batasin sesuai dengan yang sudah di koridornya masing-masing dulu, gitu. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Jadi jangan dicampurkan ke latihan energi. Oh ya, siap. Ada lagi? Yang lain? Jadi
energi kan segitiga itu kan bisa masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang kita mau itu adalah nanti interaksi dari baik antar dua, inter maupun tiga-tiganya. Tapi untuk mencapai ke semuanya butuh tahapan. Saya mau jawab tadi yang Pak sedikit loncat dulu dengan apa namanya, yang Pak Arief ya, yang soal pelet gitu ya, pelet dan santet. Saya mau ngomong, apakah teman-teman suatu hari kalau memang akumulasi energinya baik bisa bermain di area itu. Kalau memang bisa, kalau memang mau itu mampu. Cuma ya latihannya mesti sesuai dengan standar gitu. Dan ya yang seperti itu kita perlu kehati-hatian yang tinggi. Gitu. Kalau mau saya sharingkan, saya menangani yang santet itu sudah di sebelum tahun 98 yang apa namanya pelakunya 7 orang. Tadinya di kelas THE yang awal sekali itu orang ini dulu tim saya, maunya saya hubungi dia untuk dia menceritakan, tapi saya baru ingat kayaknya nggak etis karena profesi, jadi ayahnya itu tukang pasang susuk ya untuk apa namanya pengasihan, tahu ya, ini rada bahasanya mistik gitu ya. Nah di daerahnya dia, saya sebut aja itu daerah Pamanukan Subang. Jadi yang di sana juga profesinya sama, mereka pasang susuk. Nah, karena yang di ayahnya ini rame, yang lain itu nggak terima sehingga yang 7 itu ngeroyokin dengan ilmunya mereka supaya bisnis si apa namanya susuknya itu tidak berkembang sehingga dia tidak dapat klien lagi gitu. Jadi disantet lah. Tadinya saya mau minta dia untuk cerita. Saya udah lama nggak ketemu dia, baru belakangan 2-3 tahun dia masuk ke Facebook saya. Gitu. Tapi kan nggak etis karena ini profesinya kan pasang susuk gitu kan. Nah pada waktu dia cerita, akhirnya saya pada waktu itu ya udah boleh nggak kita main ke sana, coba kita lihat apa yang bisa dilakukan. Betul. Jadi waktu itu begitu sudah dibereskan dengan energi ini ya dia laris lagi, tapi ya profesinya tukang pasang susuk. Nah, yang kalau misalnya tadi kalau mau dijawab serius pertanyaannya Pak Arief, apa bedanya orang yang kena pelet dengan orang yang jatuh cinta? Kan kelihatannya mirip gitu ya. Nah, kalau terkena pelet yang beneran pelet itu ada dampak gangguan perilaku dan kesadaran. Orang yang jatuh cinta itu juga memang bisa sama-sama teringat dengan orang yang dia cintai gitu kan. Tetapi kalau pelet itu membuat orang ini sepanjang waktu mengingat orang yang pelaku pemasang pelet. Kalau jatuh cinta masih dia punya ya waktunya kuliah, waktunya kerja gitu ya kangen ya paling seperti itu. Tapi kalau pelet itu enggak, mau dalam setiap waktu itu bisa malah sulit untuk tidak ketemu, sulit untuk dipisahin. Perbedaannya begitu. Nah kalau deteksi itu teman-teman sih sebenarnya semoga kalau latihannya rutin, makanya saya bilang kalau Mbak Titi tanya salah satunya fungsinya untuk apa latihan, supaya energinya kita cukup kuat, kalaupun ada yang tidak sengaja atau sengaja, proteksinya sangat kuat untuk memproteksi masing-masing. Yang tadi saya jawab kalau yang 1000 hari atau 3 tahun itu kalau kita praktisi yang perlu untuk mentreatment orang. Nah, itu kita sendiri butuh kualitas energi yang cukup baik. Gitu. Kalau orang itu sendiri misalnya berada di dekat kita, satu yang jadi pertanda adalah hawa panas yang mereka rasakan itu tidak wajar. Mereka bisa merasakan panas yang berlebihan ketika berada di dekat kita. Itu salah satu pertanda. Nah, untuk merespon itu ya perlu kualitas energi yang cukup baik. Kalau tidak sengaja gitu ya, kan beberapa teman-teman kayak seperti tuh Mbak Siska nggak hadir ya, nggak sengaja itu misalnya mendeteksi atau energinya tuh kalau kira-kira cuman misalnya ini aja
ada penolakan gitu ya, kayak ada energi yang kembali, nah itu sudah ada pertanda, itu ada sesuatu pada orang lain. Jadi kalau energinya kita sendiri, kalau kita aware itu akan cukup berasa. Cuman ya cara meresponnya yang perlu berhati-hati. Begitu kalau mau jawab series yang tentang dunia persilatan gitu. Yap. Terima kasih, Pak. Dan kalau saya sendiri, kalau ada yang tahu untuk membantu yang seperti itu tarifnya tinggi. Tarifnya lebih tinggi dari Roy Kiyoshi. Ada satu yang pengusaha yang di RTC Glodok kok, dia curhat sebelumnya ke Roy Kiyoshi. Kata Mbak Diana, kenapa nggak jadi dukun? Mau jadi dukun udah 20 tahun yang lalu. Tapi profesinya bukan itu. Ya, teman-teman juga punya potensi kalau itu dilatih dengan durasi yang cukup. Nah, Temina aja ada yang praktisi paranormal resmi bersertifikat aja malah itu kok. Ya, itu tanya Temina. Beberapa yang di grup itu yang kesurupan itu bisa ngatasin. Cuman kesurupan itu, apakah kesurupan ini memang benar kesurupan yang dari makhluk lain ke badan atau dia cuma psikologis? Ya. Tadi kalau dengan teknik healing, kalau kesurupan itu masih bisa ditangani, tapi minimal saya berharap yang 41 hari teman-teman sudah beresin. Dengan teknik healing itu mampu. Jadi kalau dia psikologis yang sebenarnya karena psikologis dia ada beban dalam pikiran terlalu banyak. Tapi kalau memang murni seperti yang sudah ditangani beberapa kali di alumni THE itu dengan teknik healing ya itu pasti sembuh. Maksudnya makhluknya keluar. Ada komentar dulu? Kembali ke ilmu ngantuk. Masih ada diskusi ilmu ngantuknya? Udah pengen cepet-cepet coba, Pak. Pengen ngantuk sekali. Gian, kelas pengen coba, begitu nanti ada kasus nanya di Telegram, tangan saya keriting jawabnya. Ilmu ngantuk. Iya, yang mungkin yang lain kan yang baru tahu kan berasanya lucu ya dipraktekin, nggak ada lain gitu. Dan saya kan selalu bilang ya alumni yang sebelum-sebelumnya ilmu ngantuk saya turunin memang khusus yang THE Bandung. Gitu. Belum pernah saya berikan di tempat lain. Tapi ya itu kalau cuman teknik nggak ada hasilnya ya cuman teori tok gitu. Ilmu ngantuk sering saya praktekin tuh, Mas. Kalau lagi orderan sepi gitu, terus sebelum tidur saya terus pikir, customer yang ini kemana ya, apa kabarnya ya, udah lama, apalagi itu customer yang gede-gede biasanya. Saya inget-inget, terus pagi-pagi ada aja gitu dia nge-WA, order jadi banyak lagi, jadi hari itu sering banget itu. Itu semi telepati, Mbak Diana. Oh gitu ya? Ya. Kemampuan telepati itu nanti mulai yang dipakai Rahma itu sudah mulai murni telepati. Level 6 nanti ada lagi. Kalau ini khusus, kalau telepati itu kan khusus ke orangnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu kemampuan yang wajar di tiap orang. Cuma kan kalau yang lain itu kan kita tidak menanamkan satu kebutuhan khusus gitu kan. Nah kalau telepati yang nanti di level 6 itu sudah ada kebutuhan khususnya. Yang kebutuhan khususnya konkretnya uang misalnya gitu kan. Ya, sepanjang ini sih baru sampai di situ aja, belum sampai ke mau apa kebutuhan konkretnya tuh belum dicoba
konteks. Nah itu ditambahkan lagi, sudah bagus, maksudnya memang sudah potensinya sudah pernah, teman-teman yang lain kan juga mungkin sengaja nggak sengaja kan sudah melakukan, cuman karena nggak tahu itu adalah teknik. Kenapa teknik? Kenapa ada kelas? Supaya itu bisa kita ulang, bukan cuma sesekali. Gitu. Sama seperti yang teman-teman bertanya tentang door prize, itu bukan kebetulan. Itu lakukan sesering mungkin. Tinggal yang ilmu gelombang alfa ini mau digunakan pada saat kebutuhan apa saja yang menurut masing-masing itu jadi prioritas. Gitu. Kalau nggak tidak dipergunakan ya nanti jadi nggak ingat gitu, sayang gitu. Nanti di luar belajar ilmu yang lain-lain lagi, yang sakti-sakti, yang ini nanti masuk berangkas lagi gitu. Padahal ada yang sederhana tapi powerful gitu. Ada pertanyaan lain?